rumah kali ini merupakan rumah kedua bagi klien kami yang pada kesehariannya menetap dan tinggal di kota Jakarta. Nah, klien kami ini menginginkan sebuah hunian kedua yang lokasinya nggak berada di pusat kota Jakarta, melainkan saat ini berada di kota Depok. Jadi bisa dibilang rumah ini merupakan rumah untuk liburan ataupun untuk menghabiskan waktu weekend bagi keluarga klien kami ini. Lahan dari proyek kali ini terbilang cukup luas, namun secara desain kita tidak membangun keseluruhan dari lahannya, melainkan kita membuat banyak taman di segala penjuru dari rumah kali ini, baik itu dari depan, dari belakang, sisi kanan maupun kiri. Kami ingin menghadirkan sebuah penghawaan maupun pencahayaan yang optimal pada rumah kali ini. Klien kami merupakan klien yang cukup suka bersosialisasi dan berkumpul bersama keluarga dan teman maupun rekan kerjanya. Kesan yang ingin kami hadirkan di rumah kali ini adalah kesan rumah yang hangat, kesan rumah yang terbuka. Hal itu bisa terlihat dari tone warna yang dihadirkan di rumah ini, yaitu tone warna putih, tentunya juga mencerminkan rumah modern klasik. Beberapa hal lain yang menggambarkan rumah yang homey dan terbuka antara lain adalah carport yang kami desain dengan jumlah kapasitas yang cukup banyak, yaitu ada 3 kendaraan roda 4, sehingga klien kami bisa menerima tamu dengan lebih maksimal. Selain itu, rumah ini juga dilengkapi dengan ruang tamu outdoor yang merupakan salah satu ruangan favorit untuk berkumpul dengan teman maupun rekan kerja dari klien kami ini. Menurut kami sebagai arsitek, rumah ini adalah rumah yang homey dan terbuka. Rumah ini diciptakan pemilik untuk menunjang seluruh aktivitas dan kegiatannya, baik itu untuk berkumpul dan bersantai bersama keluarga, berkumpul dengan teman maupun rekan kerja, maupun bermain bersama hewan peliharaan. Jadi klien kita kali ini tuh dari sisi personalnya dia tuh lebih pecinta seni ya. Dia tuh lebih mengagumi karya-karya seni terutama yang dari abad 90-an. Seperti lukisan-lukisan zaman-zaman tahun 90-an seperti itu, dan dari habitnya ini kita menerapkan beberapa tembok yang bisa didisplay atau bisa kita hias dengan lukisan-lukisan. Contohnya yang ada di ruang makan. Nah, itu beberapa contoh penerapan dari hal yang disukai oleh pemilik rumah kali ini gitu. Dan habitnya juga dia klien lebih suka untuk memasak masakannya sendiri. Itu mengapa dapurnya itu benar-benar dibuat besar dan juga nyaman untuk buat masak sendiri gitu. Jadi dia nggak bergantung ke ART atau yang lainnya gitu. Klien ini lebih suka ngumpul sih sama keluarga, tapi dia klien sendiri mengatakan bahwa dia lebih suka kumpul itu di bagian outdoor, di bagian dari gazebo yang ada di bagian belakang itu. Nah, itu memang difungsikan untuk kumpul-kumpul keluarga. Dan itulah kenapa bukaan-bukaan yang ada di belakang itu besar-besar dan lebar-lebar gitu. Jadi tidak membatasi antara interior dan eksterior gitu. Jadi pemilik sendiri bisa kumpul di dalam, tapi suasananya juga seperti ada di teras belakang rumah. Jadi gazebo kali ini didesain untuk nyantai-nyantai, ngopi-ngopi sore di belakang rumah gitu, sama kumpul dengan anak dan juga suaminya dia. Dari gazebo sendiri sih kita nggak banyak ya perbedaan dari bangunan aslinya, yaitu warna-warna yang kita gunakan itu warna-warna putih, dan juga untuk bagian lantainya kita gunakan motif kayu yang ada juga digunakan di bagian teras belakang gitu. Jadi dari segi detail pun itu tuh hampir mirip dengan bangunan aslinya gitu. Jadi nggak ada kesan putus antara gazebo dan juga fasad rumah tersebut. Jadi ada detail menarik sih dari klien kali ini. Dari fasad rumahnya yang klasik, sebenarnya dari klien sendiri itu nggak suka adanya banyak pernak-pernik klasik seperti molding. Makanya bisa dilihat dari dalam interior kali ini kan moldingnya itu nggak terlalu banyak, meskipun kesan yang ada dalam fasad dan juga interior sendiri itu klasik gitu. Jadi kita lebih lari ke arah luxury gitu, dengan luxury dengan perpaduan warna-warna yang terang gitu.
efek dari dengan minimnya furnitur yang ada di ruang tengah ini, efeknya itu membuat ruangan jadi lebih luas gitu. Apalagi waktu pintu bagian belakang itu dibuka, itu akan menimbulkan kesan yang lebih luas gitu. Dan juga bisa detailnya juga ya, ini semua sofa dan furnitur yang ada di bagian dalam rumah itu kita menggunakan kulit atau kulit sintetis gitu. Itu digunakan seperti itu karena pemilik ini memiliki hewan peliharaan yang nanti apabila hewan peliharaan itu mencakar-cakar bagian sofa yang motifnya fabric, itu kan lebih sering rusak. Jadi pemilik lebih prefer kita menggunakan leather atau kulit. Dari detail atau layout dari kamar tidur utama sendiri ini kan ada bukaan ke arah belakangnya. Dan di situ tuh dia lebih mudah ke area gazebo karena memang dia tuh dari klien sendiri tuh paling suka itu di bagian gazebo-nya sebenarnya. Karena kamar utama tersebut cukup besar, kita juga bisa menempatkan sofa yang depannya itu ada kabinet TV-nya juga. Jadi selain untuk tempat beristirahat, klien sendiri itu juga suka untuk nonton TV malam-malam gitu. Jadi sebelum istirahat dia bisa menikmati serial favoritnya di kamar juga gitu sih. Jadi nggak perlu ke ruang tengah atau ruang entertainment yang ada di atas seperti itu. Jadi ruang pilates tersebut belakangan ini klien sendiri tuh baru menggeluti olahraga itu, pilates itu. Jadi dia ingin saat dia berpilates itu dia nggak perlu keluar. Jadi di dalam rumahnya itu sudah terfasilitasi dan ruang pilates itu. Jadi di ruang pilatesnya pun juga ada bukaan ke area balkon belakang. Jadi saat capek habis pilates gitu dia bisa langsung keluar menikmati udara sejuk di balkon belakang. Lalu mungkin untuk ruang entertainment itu klien sendiri suka ya teman-temannya itu datang ke rumah. Nah, ruang entertainment itu sendiri bisa untuk ruang karaoke dan juga bisa untuk ruang film gitu kalau nonton film. Makanya untuk tone yang kita pakai di ruang entertainment itu kan lebih cenderung gelap ya. Nah, di situ tuh lebih nyaman atau lebih fokus untuk kita menjalankan hobi kita, yaitu bernyanyi atau dengan nonton film. Jadi untuk kamar tidur anak sendiri itu sebenarnya nggak setiap hari dipakai karena anak dari klien sendiri itu udah besar, tinggalnya udah nggak di rumah itu lagi gitu. Jadi kamar tidur itu difungsikan saat anaknya itu berkunjung atau pulang ke kamar tidur anak tersebut. Dan di kamar tidur anak ini saat berkunjung kan dia pasti bawa barang-barang lah dan segala macamnya. Maka dari itu kita sediakan juga lemari yang bisa diakses dari dua sisi juga gitu. Jadi lebih mudah dalam menaruh barang-barang dan segala macamnya. Untuk dari segi layoutnya sih standar ya, dengan adanya kasur yang di samping kirinya itu langsung jendela, jadi saat kita bangun itu kita langsung dapat cahaya. Mungkin yang benar-benar menarik itu benar-benar ada di lemarinya gitu, lemari yang benar-benar bisa diakses dari kanan dan juga kiri gitu. Jadi di bagian kiri itu bisa difungsikan sebagai walk-in closet secara tidak langsung, dan itu bisa mengakses lemari, tapi juga dari kasur kita juga bisa mengakses lemari. Jadi menurut kami sebagai desainer interior, rumah ini itu adalah rumah yang padu.